Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Jika tadi pagi kita mengulas permainan salah satu game dari Magnus Carlsen saat dia menjuarai kejuaraan Rapid tahun 2019, kali ini giliran Daniil Dubov yang pernah menjuarai kejuaraan dunia Rapid tahun 2018. Dan game yang saya pilih ini saat dia berhadapan dengan Alireza Firoza pada babak ke-10. Daniil Dubov saat itu menjadi juara setelah dari 15 babak yang dimainkannya, dia memperoleh 11 poin tanpa kekalahan satupun, memetik 7 kali kemenangan dan 8 kali remis, yang membuat dia memimpin klasemen sendirian pada saat itu dan menjadi juara dunia Rapid tahun 2018. Sekarang kita langsung saja ke atas papan kawan, lihat bagaimanakah waktu itu Daniil Dubov menghadapi seorang penyihir cilik asal Iran yang masih berusia 15 tahun waktu itu. Di sini Daniil Dubov pegang hitam, Alireza Firoza pegang putih yang saat itu masih berusia 15 tahun bermain dengan pembukaan reti kuda F3. Kuda F6, pion G3 berencana bermain dengan Kings Indian, dibalas dengan pion G6 variasi simetris, gajah G2, gajah G7, pion C4 dan Daniil Dubov langsung rokade di langkah keempatnya. Kuda C3, pion C5, pion D4 menantang pion pusat, tantangan ditolak, Dubov bermain dengan pion D6, Alireza rokade, selanjutnya kuda C6 dan pion D pukul pion C5. Mungkin kalian lebih tertarik memainkan pion maju kawan untuk menjaga permainan di area pusat tertutup, bisa saja kalian lakukan untuk mendapatkan penguasaan ruang di area petak-petak terang hitam ini kawan. Tapi Alireza memilih permainan terbuka, pion D pukul pion C5, dipukul balik oleh pion D, menantang pertukaran menteri, tapi tantangan ditolak Alireza, bermain atau melanjutkan pengembangan gajah F4. Begitu juga dengan Daniil Dubov, tidak langsung memukul menteri putih, melanjutkan kuda H5 menyerang gajah, gajah ke G5 dibalas dengan pion H6, gajah mundur ke E3, selanjutnya gajah terang hitam berkembang ke E6, mengincar pion C4. Sama-sama kawan memberikan ancaman bagi pion di lajur C ini. Selanjutnya menteri bergeser ke C1 menghindari langkah pertukaran, juga memberikan dukungan bagi gajah mengincar pion H6. Di backup oleh raja di H7, selanjutnya beteng D1 menyerang menteri. Kenapa putih tidak langsung pukul pion hitam di C5 ini? Hitam juga akan membalas pukul pion C4. Terlebih dahulu beteng D1 oleh Alireza menyerang menteri. Menteri ke A5, sekarang kuda ke D5 menutup ancaman gajah hitam terhadap pionnya. Selanjutnya adalah beteng C8, kuda ke D2 dan dibalas dengan pion B6 oleh Daniil Dubov, memperkuat posisi bangunan pion sayap menteri. Sekarang pion A3. Mendorong pion maju langsung 2 langkah, pilihan terbaik dari Stockfish. Di sini direspon oleh Dubov dengan menteri mundur ke A6, dibalas dengan pion H3 untuk mengontrol petak G4, mungkin memberikan dukungan bagi pion untuk mengancam kuda di langkah berikutnya. Tapi langkah ini kurang akurat menurut Stockfish. Di posisi seperti ini kawan, ada langkah yang ditawarkan Stockfish dengan langkah kuda ke B4 mengancam menteri. Walaupun terlihat langkah kuda ini merupakan langkah pengorbanan kawan, bisa dipukul balik oleh pion A mengancam menteri. Menteri hanya punya satu petak yang aman, yaitu petak B7. Selanjutnya pion B5 bisa dimainkan oleh putih. Putih bisa mendapatkan perwira hitam, yaitu kuda. Dan kelebihan variasi ini, putih sekarang mempunyai lajur A yang terbuka bagi betengnya. Tapi di sini tadi kawan, saat menteri A6 dimainkan oleh Daniil Dubov, Alireza tidak melihat itu, bermain dengan pion H3, dibalas dengan beteng D8, selanjutnya pion G4 mengancam kuda. Dubov tidak memindahkan kudanya, memilih sikat kuda di D5 yang merupakan kuda yang cukup mengganggu kawan, dipukul balik menggunakan gajah, selanjutnya mengincar pion F7, dibalas dengan langkah kuda F6. Dan di sini gajah tidak berani pukul pion F7, menarik mundur gajahnya ke G2. Kenapa kawan pada posisi seperti ini gajah ini tidak berani pukul pion yang ada di peta F7? Karena ancaman dari hitam berikutnya adalah kuda ke E5 mengancam gajah, gajah bergerak mengancam beteng, beteng naik mengancam gajah, gajah naik ke peta D5 disikat oleh kuda, dipukul balik oleh pion, bisa dipukul balik oleh beteng hitam. Mungkin inilah yang sudah jadi perhitungan Alireza, memilih langsung menarik gajahnya kawan pada posisi ini langsung ke G2.
Dan Dubov merespon dengan langkah kuda ke D4 menjadikan kuda ini sebuah momok di petak pusat. Dan jangkauannya mengontrol petak-petak terang ini kawan biasanya cukup mengganggu kuda seperti ini. Langsung disikat oleh gajah, dipukul balik oleh pion C. Selanjutnya menteri ke C2 untuk memberikan pimpinan bagi pion yang ada di petak G6. Juga mempersiapkan beteng untuk bergeser ke lajur pusat nanti. Beteng C7 persiapan mendobel betengnya. Beteng C1 dan menteri C8 oleh Daniel Dubov. Selanjutnya kuda ke E4 menantang pertukaran, tantangan ditolak, kuda lompat ke D5 mengorbankan diri jika dipukul menterinya nanti akan tewas. Pion didorong maju ke C5, pion B pukul pion C5 dipukul balik oleh kuda. Kuda hitam lompat ke F4 mengincar gajah putih di G2. Juga membuka akses bagi beteng melindungi pionnya kawan. Di sini Alireza bermain dengan pion B4 memperkuat posisi kudanya, dibalas dengan pion D3 membuat langkah pengorbanan. Diterima oleh Alireza. Jika sekarang dipukul oleh kuda kawan masih bisa dipukul oleh beteng putih. Jadi gajah bergerak ke D4 ingin mengincar atau mengeliminasi kuda yang cukup kuat di peta C5 ini. Alireza merespon dengan langkah menteri D2. Sekarang kuda pukul gajah terlebih dahulu. Setelah dipukul balik oleh raja, gantian gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion B, beteng pukul balik pion C. Selanjutnya menteri bergerak ke F4 menantang pertukaran beteng. Dubov menolaknya, memilih menggeser rajanya ke G7 untuk melindungi pion dari ancaman menteri putih. Dan Alireza mendorong pionnya maju ke D4. Sebelum menggeser beteng atau memukul beteng putih di petak C1, Dubov memilih melakukan skak dengan menteri B7. Raja bergeser ke H2. Sekarang beteng C bergeser ke D5 memberikan pressure bagi pion atau membendung laju pion agar tidak didorong maju. Sekarang beteng putih ke C7 mengancam menteri. Menteri mundur ke B8 mengepin beteng terhadap menterinya. Menteri mundur ke G3 untuk berkoneksi dengan pion serta rajanya. Kemudian beteng ini siap beraksi pukul pion. Di sini pion didorong terlebih dahulu menantang pion putih. Tentu jika pion pukul pion, betengnya akan tewas. Alireza memainkan beteng C4 melindungi pionnya. Menteri ke B5 mengancam beteng. Beteng digeser mengancam menteri. Menteri ke D7 memberikan dukungan bagi beteng serta pionnya pukul pion putih D4 ini. Pion ini sudah tidak bisa di backup lagi kawan, jadi Alireza menggeser beteng ke C1. Pion E pukul pion D4 dan beteng C7 mengancam menteri, juga mengincar pion yang ada di peta A7 ini. Di sini menteri ke E6 melepaskan pionnya bisa dipukul oleh beteng putih. Tapi Alireza tidak tertarik bermain dengan beteng B7 terlebih dahulu. Jika langsung pukul pion ini kawan, maka putih sudah tidak mempunyai kesempatan lagi mengawal pion hitam untuk promosi. Sudah sulit untuk dibendung kawan pion ini nantinya. Dan seperti ini, jika kalian meneruskan variasi ini, kalian nanti akan kalah satu beteng jika langsung pukul pion A7. Oleh karena itu, beteng B7 dimainkan oleh Alireza mengincar pion, dibendung oleh beteng di D7 dan menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak, Alireza memilih mendapatkan pion A7 terlebih dahulu agar komposisi pion setara lagi, juga mempunyai pion bebas di lajur A tapi masih cukup panjang perjalanan pion putih. Di sini simple beteng pukul beteng lanjut Daniel Dubov. Walaupun langkah ini bukan langkah terbaik adalah memanfaatkan tempo segera mendorong pion maju. Tapi Daniel Dubov ingin bermain simple kawan karena jelas dia sudah unggul di posisi seperti ini. Dipukul balik oleh beteng putih, memukul balik menggunakan menteri sedikit lebih baik, tapi Alireza memilih memukul balik menggunakan beteng. Pion didorong maju, beteng mundur ke C1, pion terus didorong, dibendung oleh beteng di D1, menteri ke E2 mengancam beteng di backup oleh menterinya di G1, selanjutnya beteng D3 sedang mengincar pion. Dibalas dengan langkah pion A4, menteri ke E5 terlebih dahulu skak. Di sini raja mundur, menteri ke E4 ditutup oleh menteri. Jika raja ini kawan maju kembali ke peta H2, ancamannya sebagai berikut. Menteri akan ke F4 skak, ditutup oleh menteri, kalian langsung bisa sikat. Tapi jika raja ini mundur ke peta H1, selanjutnya beteng bisa pukul pion H3 skak. Raja ke G2 dan
menteri pukul pion G4 skak, raja ke F1 dan menteri pukul beteng skak, raja kembali ke G2, menteri ke G4 skak, raja ke F1 dan promosi menteri skak mat. Itulah jika setelah menteri ke E4 skak, raja maju, maka ancamannya skak mat. Oleh karena itu, Alireza menutupnya dengan menteri di G2, selanjutnya beteng pukul pion H3 skak. Menteri tidak bisa pukul beteng hitam karena posisinya kena pin. Raja bergeser ke G1, sekarang menteri ke E2. Meninggalkan betengnya untuk dipukul oleh menteri putih, nanti dia mendapatkan beteng putih. Dan pada posisi ini di langkah ke-50 kawan, Alireza Firoza menyerah. Jika dilanjutkan dengan variasi seperti ini kawan, menteri pukul beteng, menteri hitam akan pukul beteng putih skak, raja bergeser ke peta H2 atau ke peta G2, terserah kalian, mungkin ke peta ini. Menteri hitam akan bergerak ke peta A1 kawan, memberikan jalan bagi pion promosi, juga mengawasi diagonal gelap panjang ini agar menteri putih tidak melakukan skak di diagonal ini. Dan dengan variasi ini pun hitam akan tetap menang. Coba kita lihat variasi yang lain kawan pada posisi seperti ini. Jika menteri bergerak ke peta ini kawan, apa yang terjadi? Maka selanjutnya menteri akan pukul pion G4 skak, tidak ada cara lain untuk menutupnya dengan menteri di G2. Menteri pukul beteng di D1 kembali skak, sama, tidak ada jalan lain selain menteri untuk menutupnya di F1. Menteri kembali ke G4 skak, ditutup kembali oleh menteri, dan pion promosi menteri skak mat. Coba kita lihat satu variasi lagi di posisi seperti ini. Mungkin beteng pukul pion yang ada di peta D2 lanjut putih, menteri hitam akan ke E1 kawan untuk melakukan skak. Tak ada cara lain menutupnya dengan menteri di F1. Selanjutnya hitam akan bermain dengan beteng H1 skak. Raja pukul beteng, menteri pukul menteri skak. Setelah raja bergeser, menteri bisa bergerak ke peta C4 untuk mengawal pion-pion putih ini agar pion ini tidak bisa promosi. Itulah variasi-variasi yang bisa terjadi pada posisi seperti ini. Tapi di posisi seperti ini, Alireza Firoza langsung menyerah kawan. Berikut inilah detik-detik Alireza Firoza menyerah di posisi seperti ini. Itulah kawan permainan Daniel Dubov saat mengatasi permainan dari penyihir cilik asal Iran Alireza Firoza yang saat itu masih berusia 15 tahun. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.